Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Nah, sekarang di sini saya mau tanya siapa bunda-bunda yang mau bertanya sama Ustadz? Siapa? Oke, ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herher. Saya salah satu korban dari jemaah yang travel yang lagi viral itu. Kalau dilihat dari keluarga saya itu bukan dari keluarga yang berkehidupan berlebih. Tetapi sebelum adanya ujian kegagalan berangkat umroh ini, Allah terlebih dahulu menguji rumah tangga saya. Di tahun 2020 tiba-tiba kan COVID ya, corona gitu. Di situ suami saya yang bekerja sebagai security tidak bekerja lagi. Jadi kami hidup sehari-hari itu dari uang tabungan yang hasil suami saya bekerja selama menjadi security. Tetapi pada waktu itu anak saya, dia baru berusia 3 tahun, dia menunjuk gambar Ka'bah dan anak saya bilang, "Ibu, bisakah ibu dan ayah mengajak aku ke sini?" Akhirnya aku sama suami dengan keadaan pada waktu itu kita mempunyai cicilan hutang pembangunan rumah yang nominalnya itu jauh dari prediksi aku dan suami. Di situ aku dan suami bertekad untuk mengumpulkan uang demi sedikit agar kelak aku, suami dan anakku bisa berangkat ke Baitullah bersama-sama. Di tahun 2025 akhir, aku rasa uang itu sudah cukup untuk memberangkatkan kami bertiga ke Baitullah. Dan setelah aku mencari-cari travel yang menurut aku pas untuk keluarga aku berangkat, aku memilih travel itu dan mencari-cari di sosial media dan bertanya kepada teman-teman yang pernah menggunakan travel itu. Karena banyaknya influencer, artis yang menggunakan, maka dari itu kan aku memutuskan menggunakan travel ini. Qadarullahnya di H-5 keberangkatan, pihak travel mengabarkan tidak ada keberangkatan di tanggal 29 itu. Dengan alasan yang tidak masuk di akal gitu ya. Tidak mudah bagi keluarga aku untuk mengumpulkan uang itu karena kurang lebih selama 3 tahun aku dan suami mengumpulkan uang yang bikin saya sedih karena kan ini permintaan anak saya ya. Dengan berat hati saya menyampaikan kepada anak saya bahwa kita belum saatnya untuk berangkat ke Baitullah karena kondisi yang belum memungkinkan. Pak Ustadz, di sini aku mau bertanya, dengan banyaknya fenomena yang sedang ramai sekarang, banyak influencer atau artis atau orang terkenal yang memasarkan jasa atau produk apapun itu yang membuat kita percaya terhadap market tersebut. Lalu kita memutuskan untuk misalkan membeli itu dan di kemudian hari banyak mengecewakan orang gitu ya Pak Ustadz. Bagaimana? Apakah orang yang ikut memasarkan itu dapat bertanggung jawab moral kelak di hadapan Allah? Dan bagaimana? Karena aku dan suami sudah niat tuh bulat ingin berangkat ke Baitullah, tetapi qadarullahnya kan kita belum rezeki untuk berangkat ke sana. Apakah Allah sudah mencatat niat baik
untuk aku dan keluargaku. Itu saja Pak Ustadz dari aku. Mohon doanya ya Pak Ustadz. Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sampai saat ini ada pengembalian dana itu atau seperti apa perjalanannya? Kalau boleh tahu. Aku tuh udah melaksanakan mediasi sama pihak Kemenhaj. Terus mendapatkan dana awalnya itu pengembalian dari pihak travel itu 15 juta. Ya. Setelah adanya Dari total yang Mbak bayar 93.200.000. Kan maksudnya bukan uang sedikit. Setelah itu mendapatkan pengembalian dana 20 juta, tetapi itu saat pertemuan saya dengan istri pelaku di kantor pusat. Yang bikin saya sedih Pak Ustadz, pada saat hari Senin sebelum malam takbir itu, dia meninggalkan saya kabur di kantor pusat. Saya menunggu dia sampai jam 9 malam. Dia pergi gitu aja. Baik. Bunda, ini pelajaran yang sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama, untuk siapapun pengusaha atau pebisnis yang bergerak di usaha tour and travel, haji dan umroh, belajar untuk menjadi pengusaha yang amanah, yang sidik, yang terpercaya, yang mampu menjaga amanah daripada customernya atau jamaahnya. Mohon maaf, ada banyak masyarakat, mereka menabung luar biasa, mereka mengumpulkan uang dengan sesusah tenaga untuk bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian uang tersebut malah tidak dijalankan dengan baik oleh travel. Sesungguhnya inilah yang dimaksudkan dalam kategori perbuatan zolim sezolim-zolimnya. Nipu orang zolim, tidak amanah dengan yang diberikan zolim, bahkan menghambat dan menghalangi orang untuk beribadah ke tanah suci, zolimnya luar biasa. Maka bertaubat kepada Allah, minta ampun sungguh-sungguh. Dan saya juga berharap pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal, agar kemudian menjadi efek jera untuk siapapun, agar berhati-hati dalam melangkah dan menjalankan usahanya. Bukan hanya mendapatkan hukuman, tapi sebaiknya, karena ini urusannya hakul adami, hak sesama manusia, apalagi urusan muamalah, urusan uang, maka sebaiknya diganti uang tersebut sehingga semuanya bisa mendapatkan jawaban dari apa yang diharapkan selama ini. Kepada para korban, tetap berjuang memperjuangkan haknya, karena memperjuangkan hak itu adalah ibadah juga, sampai kemudian kita bisa menemukan keadilan dari apa yang terjadi. Yang kedua, apakah orang-orang yang terlibat, mohon maaf, termasuk ada influencer, ada artis di dalamnya yang muncul? Kita bisa lihat pada dua hal. Yang pertama, jika influencer atau artis itu tahu tentang operasionalnya dan membiarkan penipuan itu terjadi, maka mohon maaf, influencer dan artis ini mendapatkan kategori yang sama. Tapi jika influencer atau artis ini tidak tahu menau, dia hanya kemudian diajak, hanya kemudian diminta untuk menjadi bagian daripada promosinya, dan dia nggak tahu apa-apa, boleh jadi juga influencer artis ini ketipu juga sama dia. Maka dalam hal ini influencer atau artis tidak mendapatkan
sanksi atau dosa yang tadi disampaikan. Tapi ini pelajaran juga untuk para public figure, tidak dengan mudah menerima tawaran sebelum kita memastikan siapa yang memberikan tawaran ini. Kan dalam bisnis, dalam usaha tuh harus berhati-hati kan. Harus tahu siapa orangnya, harus tahu seperti apa latar belakangnya. Malah kalau tahu seperti apa laporan keuangan tahunannya. Agar apa? Agar tidak terjebak sehingga nanti disalahkan. Dan yang terakhir, Mbak, hidup harus terus berjalan. Mungkin Allah belum memanggilmu saat ini ke tanah suci, tapi percayalah niatmu sudah Allah catat. Dan baiknya Allah itu, kalau kebaikan sebelum berbuat baik aja sudah dapat pahalanya. Tapi kalau keburukan baru dicatat dosanya setelah berbuat keburukan itu. Jadi Mbak, jangan pernah khawatir, Allah sudah mencatatnya, hanya mungkin Mbak butuh waktu lagi untuk bisa kelak dipanggil ke Baitullah. Salam buat suami, salam buat anak, semoga ada jalan terbaik yang bisa memberangkatkan Mbak berangkat ke tanah suci. Amin. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Kak Ica mungkin sedikit tadi bagaimana kira-kira menurut Kak Ica? Iya mungkin kalau di sini kan Mbak Herher sebagai korban ya. Kalau saya sendiri sebenarnya di pihak yang memang awalnya itu sebagai public figure yang dikontrak untuk menjadi brand ambassador dari sebuah perusahaan. Yang dimana sebelum kami menandatangani kontrak itu kita sudah cek terlebih dahulu mulai dari pengawasan pihak berwajib, mulai dari legalitasnya, apakah sudah resmi lembaganya, kemudian seperti apa skemanya, semua kami dijelaskan. Dan karena memang saat pertemuan itu kan diwakili oleh suami, jadi saya mengikuti. Ketika suami merasa yakin, akhirnya insya Allah kita ambil job ini berdua. Tapi ternyata di tahun 2025 ada satu masalah yang kurang lebih mirip seperti yang Mbak alami, di mana ada kegagalan pembayaran untuk para korban dengan jumlah yang tidak sedikit. Yang mungkin orang tidak tahu adalah bahwa kami sama sekali tidak mengetahui bagaimana operasional di dalam perusahaan tersebut, Ustadz. Kami tidak pernah mengetahui dari sisi finansial dan dapur di dalamnya, karena memang kami hanya bekerja dari sisi luar saja sebagai brand ambassador yang dikontrak, sehingga apa yang kami lakukan memang hanya menjalankan apa yang sudah tertuang semuanya. Dari sisi seseorang yang pernah mempromosikan, apakah ada kekecewaan? Pasti ada, Ustadz. Apakah ada mungkin penyesalan? Ya, penyesalan selalu datang terlambat. Tapi kita sudah berusaha untuk menjalankan dan mencari tahu sesuai dengan syariahnya gitu, karena terlebih kita merasa oh ini semua berjalan sesuai dengan syariah Islam gitu. Jadi itu yang membuat kami semakin yakin. Tapi di sini saya terus membersamai para korban. Kami juga selalu bilang diwakili oleh suami bahwa ketika ada yang bertanya di sosial media bagaimana kelanjutannya, apa yang sudah kami lakukan. Mungkin kami tidak menceritakan semuanya di sosial media kami, tapi kami terus membersamai para korban dan kami terus mengikuti proses hukum yang berlaku dan mendukung untuk bisa diselesaikan secepatnya. Amin. Mari sama-sama bagi yang sedang rame terkait dengan pertravelan itu, ya kita tuntut terus si pelakunya, jangan sampai kemudian kepada yang salah sasaran. Dan public figure yang mungkin pernah jika dimintakan saksi ya sampaikan saja, dan jika kemudian ada uang yang harus dikembalikan ya barangkali dikembalikan saja, tidak usah khawatir karena pada akhirnya hidup ini harus benar-benar
kita jaga dan semoga Allah lindungi kita dari semua keburukan. Amin ya rabbal alam. Masya Allah, mohon maaf Kak Ica ya.